Fokus Redaksi pekan ini, dan saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pengendalian Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan Bapak Dr. Thomas Umbupati MSI. Pak Thomas, terima kasih sudah berkenan menerima kami, Pak. Terima kasih. Ya. Apa kabar, Mas Made? Kabar baik, Pak. Siap, salam sehat ya. Salam sehat. Pak Thomas, ini ada yang menarik. Kalau berbicara tanggal 17 Agustus 2024, tinggal menghitung hari ini. Benar. Bagaimana dengan progres pembangunan sampai sejauh ini? Baik, terima kasih. Lima deh, kita ketemu lagi ya. Iya. Dalam kondisi sehat, walafiat. Baik. Selaku Deputi Pengendalian Pembangunan, kalau hari ini pertanyaan terkait dengan berapa progres pembangunan, saya mau sampaikan bahwa di batch awal ini, hari ini kurang lebih 81%. 81%. 81%. Ini melebihi target atau bagaimana? Masih sesuai target. Sesuai target karena kita lihat dengan total anggaran hari ini dari APBN itu ada sudah 73 triliun, ditambahkan dari investasi yang dari swasta itu ada 49, kurang lebih 122 triliun. Jadi semua masih on the track, dan hari ini kalau kita bicara menyangkut bagaimana perkembangan, kita bisa melihat menyangkut fasilitas layanan dasar. Ini termasuk MUT. Kita akan bicara menyangkut gas, air, telekomunikasi, dalam hal ini fiber optik, dan juga kita bicara menyangkut hidran, menyangkut air, dan lain sebagainya. Itu semua sementara berjalan. Dan kalau kita lihat kesiapan terkait dengan istana maupun kantor presiden, itu sudah di atas 80%, 81. Kalau saya lihat data terakhir, kantor presiden itu 84,41%, kantor sekretariat presiden 81%. Ini contoh. Dan bagaimana kesiapan nanti upacara, ini juga kita lihat menyangkut lapangan, dan juga rumah tapak menteri udah 89%. Ini beberapa persentase yang di atas 80%. Ini terus kita kejar. Bagaimana nanti lapangan upacara, dan bagaimana kesiapan kantor Menko. Kantor Menko mengalami peningkatan terkait dengan pekerjaan hari ini. Ini semua tetap kami dorong, kami kejar. Kalau kantor Menko, sebagai contoh, Menko 1 57,77%, Menko 2 26,46%, Menko 3 62, Menko 4 62. Artinya bagaimana persiapan 17 Agustus yang di depan mata, dan juga pemindahan awal nanti. Ini kita semua siapkan, dan nanti bulan Juni mudah-mudahan kita sudah uji coba terkait dengan bagaimana jaringan air bersih dari Bendungan Sepaku Semoy. Mudah-mudahan itu berjalan dengan baik sesuai target, karena itu menjadi isu krusial hari ini. Benar. Bagaimana kesiapan air bersih nanti di IKN. Pak Deputi, saya ingin menanyakan, tadi Bapak menyinggung mengenai kebutuhan air ya. Ini kan menjadi persoalan penting, dan cukup banyak yang kemudian pihak yang menyoroti ini begitu. Karena jangan sampai kemudian permasalahan penyediaan air bersih itu bertolak belakang dengan impian kita memiliki ibu kota Nusantara sesuai dengan konsep awal begitu. Bagaimana untuk memastikan hal ini? Karena kan persoalan air bersih ini tidak mudah ya, walaupun sudah ada dibangun terkait dengan bendungan begitu, Bendungan Sepaku Semoy. Ketika kami mengunjungi beberapa ibu kota negara di dunia ya, kita bicara Canberra, Brasilia, kita bicara Sejong, betapa air bersih itu menjadi satu kebutuhan mutlak, kebutuhan pokok, dan itu jadi prioritas. Pertanyaannya, bagaimana di IKN hari ini? Kita berharap bahwa Sepaku Semoy yang hari ini sudah kita bangun, mudah-mudahan uji coba nanti lancar, harapan kita. Oleh karena itu, saya kira otorita bersama dengan teman-teman PUPR sudah bisa memprediksi terkait kebutuhan ini, dan bagaimana langkah mitigasi kalau kekurangan. Kita berharap bahwa pembinaan awal dengan jumlah yang memang tidak terlalu banyak, mudah-mudahan dengan kebutuhan Sepaku Semoy ini bisa memenuhi, dan nanti mungkin kita akan mencari alternatif sumber air lain di tempat lain untuk mensupport IKN. Ini menjadi penting. Kita punya Mahakam, jarak hari ini kami lihat kurang lebih 120 kilometer. Saya kira nggak susah. Kalau akan ditarik langsung ke IKN nantinya, dengan sistem infrastruktur nanti dipikirkan oleh teman-teman PUPR, saya kira itu salah satu solusi yang paling baik, karena itu sudah existing dan kita punya sumber air yang cukup untuk bicara ke depan. Seperti itu. Dan itu sudah melewati pertimbangan dan kajian tertentu? Saya kira ini saat ini mulai bekerja, karena kita harus mencari alternatif lain selain Bendungan Sepaku Semoy. Seperti itu. Ya, Pak Deputi, kalau kita berbicara tentu tidak hanya sebatas penyiapan air bersih ya. Iya.
terakhir ketika kunjungan Pak Menko Marves, Pak Luhut menyatakan bahwa Agustus bahkan 80%. Kalau kita berbicara secara keseluruhan tidak hanya terkait dengan rumah menteri, kemudian juga istana, tapi juga fasilitas lain penunjang termasuk aksesnya, termasuk bandaranya. Ini bagaimana, Pak? Semua on progress. Walaupun dinamikanya berbeda-beda. Dengan start awalnya dan juga bagaimana beberapa tantangan awal yang kemarin, bandara punya kendala sendiri, saya tidak mengatakan masalah pembebasan lahan sebagai contoh, itu adalah tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan. Begitupun dengan infrastruktur lain, jalan tol hari ini, segmen 5A, kita masih menyelesaikan proses ganti rugi, itu contoh-contoh bahwa setiap paket pekerjaan itu dengan persoalan spesifik masing-masing. Oleh karena itu, target-target itu tetap kita jaga, walaupun minta maaf mungkin agak sedikit deviasi, tapi kita berharap deviasinya tidak banyak. Sehingga bagaimana mengatasi itu, maka nanti kita akan lihat secara bertahap bagaimana kita menyelesaikan dengan strategi masing-masing pada setiap paket. Seperti itu. Pak Deputi, saya tertarik dengan bahasan Bapak ya. Bapak menyebutkan bukan masalah tapi tantangan, Pak. Tantangan. Ini bentuk bagian dari perwujudan optimisme seperti yang disampaikan Pak Menko begitu. Tapi kemudian kalau saya hubungkan, Pak Deputi kan sempat namanya naik daun ya. Ketika ada, ya kita nggak mau menyebutkan itu penertiban atau bahasa lainnya. Saya perlu mendapatkan klarifikasi juga dari Pak Deputi begitu. Dengan progresnya sekarang, itu bagaimana penanganan dinamika yang terjadi, dan itu juga sumbernya banyak dinamika ini akhirnya berdampak kepada banyak hal begitu. Seperti apa tanggapan Pak Deputi, Pak? Baik, hari ini kami sudah memformatkan bagaimana penanganan, sekali lagi, bagaimana penanganan kawasan Sepaku yang humanis. Kata humanis ini perlu kita breakdown dalam berbagai hal. Oleh karena itu, kami memulai dengan bagaimana kita bicara menyangkut tata ruang. Karena RDTR di IKN sudah kita turun dalam 9 rencana detail tata ruang, 9 wilayah perencanaan, 9 generator penggerak ekonomi, itu sudah kita turunkan. Dan hari ini kami mulai menata dari Sepaku, karena kami tidak mau nanti setelah pindah ada istana, ada KIP, kawasan itu pusat pemerintahan, justru ada gap pembangunan antara dalam dan di luar. Itu bahasanya. Oleh karena itu, kami mulai menata hari ini Sepaku, dimulai dari Sepaku, nanti akan ekspansi ke daerah lain di dalam wilayah IKN. Karena IKN ini, delineasinya berdampak pada 6 kecamatan, 32 kelurahan, 22 desa. Bagaimana kami menjaga ritme pembangunan tidak hanya di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, tapi bagian wilayah pengembangan lain sampai di Muara Jawa, Samboja. Nah, oleh karena itu mulai dari Sepaku, kami sudah mulai merancang bagaimana penataan kawasan kota kecil Sepaku. Bagaimana jalannya, bagaimana trotoarnya, bagaimana pasarnya, dan masyarakat ini menjadi bagian dari pembangunan itu. Jadi partisipasi masyarakat di Sepaku misalnya dan nanti lokasi yang lain, itu kami sangat harap mendukung mereka. Sehingga tidak ada lagi kata gusur-menggusur, bongkar-membongkar, tetapi kita bagaimana membangun kesadaran bersama untuk tertib tata ruang, tertib perizinan, dan mulai hari ini kami mulai turun kembali. Sekali lagi, kami mulai turun kembali untuk sosialisasi ulang lagi dengan masyarakat. Mulai identifikasi ulang. Dan Mas Made, saya mau sampaikan ya, hari ini mulai ada banyak lagi bangunan tanpa izin. Saya kemarin tim turun mulai menegur lagi. Saya minta tolong masyarakat, kalau tidak mau ditertibkan, tolong kita menjaga. Kalau enggak, minta maaf, kalau kami akan melakukan law enforcement terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu, nanti masyarakat jangan teriak gitu. Saya kemarin hampir 2 minggu betul-betul itu menjadi center, menjadi focus of interest. Bagaimana kata kunci kemarin, pembongkaran, penggusuran jangan sampai terjadi di IKN. Saya akan memberikan jaminan, kalau masyarakat tertib, masyarakat taat, tidak ada istilah penggusuran. Tidak ada istilah penertiban. Mari sama-sama kita mensupport dalam semangat kolaborasi yang katanya susah, gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Tapi sama-sama kita menciptakan IKN sebagai kota dunia untuk semua, dan mari kita mulai. Dan saya menjaga bagaimana proses asimilasi antara pribumi dan pendatang nanti di IKN. Dan itulah dari awal kami menjaga itu, dan bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk menyambut IKN. Saya kira banyak hal sudah kami lakukan, dan hari ini dalam konteks penataan kawasan kami memulai dari Sepaku. Sekali lagi terkait dengan Trantibum, hari ini juga kami sudah punya direktur baru, bintang 1 dari Mabes Polri. Mudah-mudahan itu menjadi energi positif bagi kami.
untuk bagaimana membangun kolaborasi dengan semangat partisipatif untuk membangun kawasan kota kecil Sepaku. Pak Deputi, ini terkait dengan hal permasalahan. Ternyata kan membangun fisik infrastruktur itu juga harus diimbangi dengan pembangunan dan mengharmonisasi ya dengan masyarakat sekitar. Kami juga mengikuti bahwa otorita Ibu Kota Nusantara masih kemudian ke beberapa negara untuk mencari perbandingan-perbandingan. Adakah karakter yang mirip dengan persoalan kita, Pak, yang kemudian bisa diambil dan diadopsi atau mungkin dimodifikasi begitu? Baik, saya kira best practice dari beberapa negara itu menjadi input kebijakan bagi kami, terutama saya, dalam memformat bagaimana bentuk pemerintahan, bagaimana layanan perkotaan. Dan salah satu aspek yang saya lihat kemarin di Brasil adalah bagaimana mencegah terjadinya pemukiman kumuh selama area. Di Brasil disebut favela, atau kita sebut favela, adalah bentuk bagaimana bangunan liar yang tumbuh di sekitar kawasan itu pusat pemerintahan, di Brasilia. Jadi kami coba melihat kenapa itu terjadi. Saya kira case setiap negara berbeda-beda. Yang kami lihat bagaimana kita mencegah jangan sampai yang terjadi sebagaimana di Brasil itu terjadi di Indonesia. Kita nggak ingin terjadi seperti itu. Dan juga beberapa kota besar lainnya. Kita harapkan bahwa buffer zone, hinterland itu dapat kita jaga ritmenya biar pembangunannya nanti seirama dengan kawasan itu pusat pemerintahan. Bahkan hari ini kami sudah melakukan kerjasama dalam undang-undang ada pasal khusus terkait dengan daerah mitra. Daerah mitra itu yang kami sudah diskusi dengan Balikpapan, Samarinda, Penajam, Kukar. Banyak istilah yang kadang-kadang ada tanda petik, konotasi agak lucu. Ada sebut sampan panjang, sambal terong pedas misalnya. Sambal terong pedas, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam dan sekitarnya. Sambal terong pedas katanya. Sampan panjang, Samarinda, Balikpapan, Penajam, Tenggarong misalnya. Jadi istilah-istilah itu bagi kami, bagaimana kami akan mengemas itu menjadi satu sinkronisasi perencanaan kalau perlu, sehingga bagaimana perencanaan teman-teman di daerah mitra ini bisa mensupport IKN dan juga kami. Jadi keterpaduan sinkronisasi perencanaan ini sangat baik dan kami akan mensupport misalnya pembentukan kawasan khusus yang mensupport IKN. Itu menjadi penting. Apakah sebentar Pak, saya mau izin saya potong begitu. Apakah itu juga merupakan bagian dari kerja target pembangunan ini, Pak? Itu menjadi target pembangunan ini. Karena memang sekali lagi, kita jangan hanya fokus pada IKN. Saya kira ini dengan pemerintah daerah, bahkan saya kemarin buat rakornas dengan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. 1.600 orang yang hadir. Di HI, Hotel Indonesia, itu kita bagaimana meng-highlight terkait dengan program kebijakan IKN yang berdampak pada daerah. Bagaimana daerah-daerah di Indonesia bisa mensupport IKN. Saya kira ini adalah proyek mega proyek pasca pandemik dan kita mengharapkan support dari semua daerah di Indonesia. Bahkan kita hari ini kan bagaimana mencari anggaran dari luar negeri. Semua itu kami lakukan. Bagaimana menjadikan IKN sebagai kota dunia untuk semua, dan ini merupakan kerja kolaborasi. Bukan hanya pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Sehingga para gubernur, bupati tahu bahwa ada peluang investasi ada IKN. Ada peluang logistik misalnya. Hari ini menjadi hal krusial kita bicara menyangkut IKN logistik. Yang sudah kami diskusi dengan Palu dan teman-teman Sulsel dan daerah sekitarnya untuk logistik pasir, kuari, pasir, batu, dan juga kita bicara logistik lainnya. Saya kira itu hal menjadi penting. Pak Deputi, saya juga ingin mendapatkan klarifikasi dan tanggapan dari Anda begitu. Ketika berbicara seperti tadi, orkestrasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya di Kaltim tapi juga di daerah lain begitu, wilayah-wilayah lain. Apakah kemudian ini ada hubungannya dengan perubahan status, Pak? Perubahan status yang menuju ke pemerintah daerah khusus begitu. Bisa berikan tanggapan, Pak Deputi? Sebagaimana saya bilang tadi, saya sementara merancang menyangkut Pemdasus. Bagaimana Pemdas IKN yang berbeda dengan daerah lain? Inilah hari ini tugas berat yang Bapak Presiden sampaikan kepada saya, kepada kami otorita IKN, dan kami lagi merancang itu. Bagaimana nanti di IKN ini kita lihat ada loncatan peradaban Indonesia eksperimen di bidang pemerintahan. Bagi saya, kalau best practice ini kami lakukan nanti bisa berdampak positif bagi kemajuan IKN. Ini akan mempengaruhi cara pandang terkait implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Saya orang Kemendagri, yang kalau kita bicara patologi birokrasi banyak hal yang kita bisa lihat. Tapi kami berharap bahwa hari ini, dengan satu contoh aja, bagaimana pemerintah daerah mencari uang, sudah memulai di IKN hari ini. Bahwa hanya 20% APBN, 80% kami mencari melalui investasi, kami sudah lakukan ini.
Dan kita lihat bagaimana di Indonesia hari ini. Silakan, itu bagian dari patologi birokrasi. Tanda petik, selama ini pemerintah daerah Indonesia berpikir bagaimana menghabiskan uang. Tidak pernah berpikir bagaimana mencari uang. Dan kami mulai dari IKN, itu salah satu contoh. Banyak hal-hal kekhususan lainnya, dan itu bagian dari penyelenggara pemerintah daerah khusus Pemdasus nanti yang sementara kami draft hari ini. Dan kami harap nanti beberapa opsi dapat dipilih oleh Bapak Presiden, dan kami susun dalam bentuk Perpres, pembagian wilayah dan bentuk pemerintahan. Saya sangat yakin Pak, realita di lapangan tentu nggak semudah Bapak menyampaikan ini Pak ya, dengan dinamikanya yang ada begitu ya. Pak, koordinasi yang paling utama saat ini menjadi prioritas yang mana Pak? Dalam waktu yang sangat dekat, kemudian dinamika yang terjadi di sekitar, tentu memprioritaskan ini menjadi salah satu keahlian yang dibutuhkan cepat begitu Pak. Tuntutannya banyak begitu. Banyak, tetapi Sekali lagi dengan mengacu pada kami punya kitab suci rencana induk, perincian rencana induk. Jadi master plan IKN ini menjadi catatan bagaimana kami mencapai target-target yang ada. Oleh karena itu hari ini PUPR mendapat penugasan selama 2 tahun. Bagaimana kami berkoordinasi dengan PUPR, mensupport teman-teman PUPR apa yang mereka butuhkan. Sebagaimana contoh, ketika bicara logistik ada kendala, saya mengambil diskresi. Pembukaan PGP misalnya, pemanfaatan garis pantai, saya memberikan izin 19 misalnya. Mempercepat jalur logistik. Contoh-contoh seperti itu. Jadi ketika teman-teman PUPR mengatakan bahwa kami butuh batching plan, hari ini kami meng-hire batching plan, tetapi batching plan ini mengganggu aktivitas lalu lintas, maka saya relokasi ke dalam wilayah IKN Barat. Contoh. Jadi kami betul-betul membangun komunikasi, menjaga harmonisasi, betul-betul kalau ada masalah cepat kita atasi. Karena memang target-target Agus ini menjadi hal yang tanda petik, saya tidak mengatakan krusial, tapi ini akan menjadi milestone pembangunan IKN, dan ini akan melahirkan trust investor untuk keberlanjutan IKN. Diminta dengan target cepat, tapi tetap berkualitas. Cepat, tetapi harus menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Pak Deputi, sebagai closing statement, karena waktu kita sangat terbatas. Di tengah optimisme, narasi optimisme yang tadi kita lihat dengan data capaian yang ada saat ini, namun masih ada pihak-pihak yang masih sangat-sangat pesimis dengan IKN begitu. Sebagai closing statement Bapak, sekaligus juga pesan apa yang kemudian bisa menguatkan ini Pak? Bahwa kita masyarakat Indonesia harus yakin dengan target pembangunan IKN itu akan terrealisasi sebagaimana sudah direncanakan sejak awal, Pak. Bagi yang belum menyaksikan IKN, tanda petik, banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan. Mari datang dan lihat bagaimana perkembangan IKN. Kami betul-betul menjaga reputasi itu. Kami menjaga target-target itu sesuai dengan apa yang hari ini yang sudah kita tuangkan dalam rencana itu dan perizinan rencana itu. Dan nanti kita akan lihat upacara 17 Agustus dan pemindahan awal, dan kami meyakinkan publik dalam maupun luar negeri bahwa IKN tidak sekedar mimpi, tetapi hari ini kami sementara merealisasikan mimpi itu, dan mimpi itu merupakan kebanggaan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Deputi. Sangat singkat, kita nantikan perbincangan berikutnya, kita akan update lagi bagaimana progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Baik, demikian fokus redaksi pekan ini untuk mengupdate bagaimana progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Deputi bahwa ini bukan hanya mimpi, tapi mimpi yang akan direalisasikan. Sampai ketemu dalam fokus redaksi dengan bahasan lain di episode selanjutnya. Saya Madi Kertayasa, terima kasih. Sampai jumpa.